Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang manajemen cakupan proyek. Apa sih untuk materi ini ya? Sebetulnya kalau kita lihat ini adalah bagian dari yang kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang manajemen integrasi proyek. Nah, salah satu bagian dari manajemen integrasi proyek adalah pada saat kita mengawali proyek, kita harus menentukan cakupan kita ya. Ini penting sekali ya, mengingat proyek-proyek itu bisa sampai melar, baik itu dari biaya, baik itu dari waktu, gara-gara perubahan cakupan yang mendadak luar biasa. Sebagai seorang yang sudah sering mengalami hal ini ya, terutama saya kalau terlibat dalam berbagai proyek itu bisa-bisa rencana awal sama akhir itu bisa beda jauh ya, dan konsekuensinya yang pasti adalah biaya dari proyek itu menjadi bengkak. Misalnya saya anggarannya 200 juta, tahu-tahu karena harus tambah ini itu komponen, tahu-tahu keluarlah 270 juta gitu ya. Lumayan ya perubahannya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita merencanakan sebuah proyek, sangatlah penting untuk kita mengelola cakupan dari proyek atau scope dari proyek. Tentunya banyak faktor yang terkait dengan kesuksesan proyek, misalnya seperti bagaimana sih penggunanya itu terlibat ya, jadi klien kita lah gitu ya. Terus apakah tujuan bisnisnya jelas dan juga cakupan apa yang mau dioptimasi, itu adalah semuanya termasuk dalam manajemen cakupan proyek. Kita kenal kata scope atau cakupan ya, ini adalah definisinya adalah semua pekerjaan dan proses yang dilakukan untuk menghasilkan hasil dari proyek ya. Sedangkan manajemen cakupan proyek adalah proses dalam mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Nah, jadi kita sekarang masuk ke dalam fase ini ya, bahwa kita harus memastikan yang mana yang masuk, yang mana tidak masuk. Kalau kita membicarakan tentang membuat sebuah software, kita harus tahu pasti fitur mana yang mau kita masukkan gitu ya. Jadi contoh seperti saya, kalau saya request untuk membuat application untuk operation, itu saya bilang bahwa saya mau ada usernya itu setidaknya ada misalnya ada pengguna, ada admin yang di belakang, terus ada mungkin bagian content creator misalnya gitu ya. Nah, ini semua harus dari depan nih. Soalnya kalau kita melakukan perubahan di belakang, itu biasanya ya yang sering terjadi nih kalau ngomongin IT, itu database-nya nggak siap. Nah, jadi nanti struktur database-nya jadi harus diubah gitu ya. Pengalaman aku tuh kayak gitu. Makanya saya lebih suka kalau kita mati-matian merencanakan di depan daripada nanti kita agak asal-asalan gitu ya di depannya, terus malah belakangnya jadi bengkak total gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mengelola cakupan proyek, kita ada 6 proses utama ya. Yang pertama adalah kita merencanakan si cakupannya. Bagaimana kita pastikan project scope-nya dan juga kebutuhan apa yang akan dikelola. Terus yang kedua kita collecting requirement atau kita mengumpulkan requirement atau permintaannya tuh kayak apa gitu ya. Jadi makanya di sini fiturnya seperti apa, fungsi produknya apa, proses apa yang nanti dimasukkan ke dalam, terutama ini saya ngomongin IT ya, karena kan kita IT ya, dalam softwarenya gitu ya. Terus mendefinisikan scope yang ketiga ya. Kita harus meninjau ulang ya scope management plan dari yang depan itu project charternya ya kan, kalian udah mulai bikin juga kemarin, kita harus review lagi. Jadi makanya kita iterasi menyempurnakannya ya. Terus dokumennya apa yang dibutuhkan, kemudian proses apa saja yang kita harus laksanakan untuk membuat scope statement, dan juga kalau dibutuhkan kita menambah info dan juga tambahan permintaan dan perubahan yang harus disetujui. Nah, kalau kita sudah sibuk-sibuk nih membahas-bahas, pada akhirnya kita harus melakukan yang keempat adalah validasi, membuat validasi ya, membuat WBS ya, membuat WBS. Nah, waktu kita membuat WBS, nah ini latihan kita hari ini ya, nanti ya kita akan membuat work breakdown structure. Kita akan bagi project deliverables menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Setelah itu, kalau sudah kita siap dengan berbagai hal ini, kita akan validate ya, pastikan bahwa si project sponsor gitu ya yang membiayai proyek ini itu sudah setuju dengan apa yang kita buat ya. Kalau tidak setuju ya kita adakan perubahan dulu, lalu kita validasi ya, validasi.
Kalau nanti pun, kalau dalam berjalannya proyek, jika ada perubahan kita harus validasi ulang, terutama kalau menyangkut ketambahan biaya ya. Saya sering sekali mengalami hal itu ya. Jadi karena saya menambahkan fitur ya, saya harus nambahin biaya. Tapi kan berapa besar gitu ya biayanya, berapa ini ya harus di depan gitu ya. Kita sebisa mungkin ngomong di depan dulu, jangan kerjain dulu baru di belakang. Apalagi kalian nih, nanti kalau kalian sampai dalam project kayak gitu, kalian harus berusaha bahwa ada validasi dari depan. Resikonya apa ya, kamu nggak dibayar gitu ya atas perubahan itu atau tambahan fitur itu, kan nggak enak ya, nggak enak di kitanya gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai dalam menghadapi berbagai permintaan tersebut, dan percayalah konsumen selalu ya, customer kita akan selalu banyak permintaan. Dan yang keenam adalah controlling scope. Ini maksudnya adalah kita mengendalikan perubahan untuk project scope dalam masa umur proyek. Kalau misalnya kita sadari gitu ya, anggap aja ini proyek 6 bulan gitu ya, terus biasanya ya udah kita jadi, mungkin udah prototipe pertama, aduh astaga banyak yang lupa gitu ya, terus harus ditambahin skopnya. Nah di situ berarti kalau itu terjadi nanti harus ada yang kita kendalikan ya. Kalau saya sudah terbiasa jika ini adalah proyek yang cukup besar, kita harus ada request for change ya, request for change. Kalau enggak nanti udah dirubah, tenang nggak usah, aduh pusing kan ya, jadi kayak yang pelin-pelan gitu. Nah jadi saya sih biasanya kalau menangani proyek itu saya akan memastikan ada semacam form ya, yang bisa nanti ditandatangan oleh si orang yang meminta perubahan itu. Karena saya tidak mau nanti kalau dari sisi kita sebagai pengembang, saya nggak mau kalau kita nggak dibayar ya. Kalau dari sisi saya yang bayar ya, saya juga pengennya dipastikan ya, saya tahu biaya penambahannya berapa. Oke, jadi ini penting sekali 6 proses utama ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama planning scope management ya. Untuk planning scope management ini memang kita membuat rencana keseluruhan dari proyek. Ini kalau kalian lihat untuk diagram 5-1 dari buku teks, ini sumbernya dari PMBOK ya. Ini menunjukkan overview dari keseluruhan planning management scope. Kalau kalian perhatikan misalnya untuk plan scope management, di sini ada inputnya yaitu project charter, project management plan, dan sebagainya ya. Terus ada toolnya, expert judgment, data analysis meeting, outputnya apa, ini jelas gitu ya. Nah untuk collect requirement, ini juga ada input, tool, output. Untuk mendefinisikan scope, ini juga ada ya, input, tools, dan output. Ini mirip-mirip ya toolnya ya, tapi kita memang harus menggunakan itu ya, supaya kita jangan melakukan kesalahan. Kemudian kita juga bisa create WBS, ya. Di sini kalau create WBS berarti kita harus melihat project management plan, project document, enterprise environment factor, organizational process asset, lalu kita pakai tool juga, expert judgment dan decomposition. Ya, ini ada outputnya. Waktu validasi ini juga ada ya, ini selalu dibagi dalam input, tool, dan output. Oke. Ini tidak untuk dihafalkan, tapi saya butuh kalian tahu apa sih input dari setiap langkah yang akan kita kerjakan ini ya. Jadi kita untuk planning scope management itu sebenarnya merencanakan keseluruhan ya, secara overview. Tapi kita yang disebut yang langkah pertama itu kita sebenarnya bikin ini. Jadi makanya saya kemarin minta project charter ya, supaya kalian mulai buat. Oke, langkah kedua, collecting requirement ini berarti kita akan mengumpulkan permintaan konsumen kita itu apa, ya. Misalnya buat kondisinya atau kemampuan yang dibutuhkan untuk produk atau jasa, kalau itu berupa software ya, kita harus yakinkan bahwa ini memang memenuhi kebutuhan dari bisnis, ya. Dan ini adalah biasanya bentuknya berdialog ya, berdialog dengan sponsor gitu ya, yang membiayai, dan juga kalau saya sih biasanya collecting requirement itu, kalau ngomongin software ya, pengembangan software, berarti saya akan interview orang-orang yang biasa melakukan proses bisnis itu. Ya. Anggap aja kalau kita bikin aplikasi untuk pembuatan ini, untuk misalnya untuk sistem akunting gitu ya, misalnya untuk sistem akunting. Kalau buat sistem akunting berarti saya harus ngobrol sama akuntannya. Saya mau nanya, ini kamu bikin apa namanya, kok jadi lupa istilahnya, chart of account-nya ini gimana, apa aja, aku harus tanya ya. Terus ini cara mengerjakan biasanya PO itu butuh infonya apa aja. Kalau saya keluarin sales order ini seperti apa. Kalau saya keluarin slip pengiriman kayak apa? Karena itu semua nanti akan harus muncul di dalam aplikasi kita, ya.
Dan ini kalau kalian lihat gitu ya, sebetulnya waktu kalian belajar SAP nih, saya yakin Anda belajar di bisnis proses fundamental sama di manajemen proyek ini, betapa banyak field yang ada dalam satu layar. Nah, jadi kalau kalian bikin aplikasi itu nggak akan jauh-jauh dari situ. Pastinya ada berbagai info yang krusial yang kalian nggak bisa lewatkan. Kalau nggak nanti tidak jadi tuh sesuai, tidak melayani kebutuhan dari bisnis itu. Oke, nah pada saat kita mencari requirement, kita harus ingat-ingat ya bagaimana kita bisa mencarinya itu dengan kita caranya menganalisis, mendokumentasikan juga mengelolanya. Ya, jadi kita harus memikirkan sebelum kita melakukan mencari requirement tersebut, kita akan cek ya bagaimana kita akan merencanakan, menelusuri dan melaporkan aktivitas yang ada, bagaimana kita melakukan aktivitas pengelolaan konfigurasi, bagaimana kita memprioritaskan requirement yang mana yang lebih penting gitu ya. Kadang-kadang kita harus mengutamakan prioritas tertentu dibanding yang lain karena keterbatasan resource kita. Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana menggunakan product matrix, apa sih ukuran keberhasilannya gitu ya. Kemudian bagaimana menelusuri menangkap atribut dari requirement itu. Nah, kalau kita melakukan kesalahan requirement ya, misalnya di depannya speknya salah gitu ya, itu biasanya biayanya bisa jadi bengkak ya. Nah, ini saya kasih contoh seperti IBM, dia itu melakukan kesalahan fatal ya pada saat pengembangan produk dia untuk software ya, dan akibatnya itu biaya dia sampai bengkak 30 kali lipat ya. Jadi ini kalau kalian lihat grafik ini yang terjadi adalah terjadi desain dan arsitektur. Jadi berarti requirement sebelum ini ya, dia sudah mendesain dan membuat arsitektur dari software, lalu dia coba implementasi desain tersebut, lalu softwarenya udah jadi dites secara integrated, lalu pas diluncurkan ke customer ternyata kayaknya di sini banyak problem. Waduh, begitu banyak problem, pas perbaikannya jadi 2 kali lipat. Karena kenapa? Dia kan kayak harus bikin ulang gitu. Ya, dan kita kalau software ini aduh lumayan banget ya. Saya sih kalau pengalaman saya itu yang paling sering itu memang si struktur database-nya, si ininya teh nggak bisa segampang itu kita ubah-ubah gitu ya. Dan akibatnya kayak kemarin nih saya bilang saya nggak mau nih kalau kayak gini, saya pengen software saya itu diubah supaya misalnya staff saya itu bisa mengubah bagian ini. Si pengembangnya langsung bilang, ini nggak bisa Bu, itu kan udah diatur dari depan supaya strukturnya kayak gini datanya. Jadi kalau misalnya kita ngubah yang itu kayak major change Bu. Ibu harus gitu, dibilang gitu kan. Udah saya bilang, iya bener juga sih, setelah aku renung memang permintaan aku itu kayak major change. Berarti kayak bikin software dari awal gitu. Ya biayanya kan berarti kan lumayan, karena kenapa? Biasanya pengembang itu ngitung jam kerja. Ya, hitung jam kerja. Jadi misalnya untuk satu item perubahan butuh 20 jam. Nah, sama dia dikaliin gitu. Misalnya per jamnya dia 50.000 ya 20 kali 50.000 ya. Atau berapalah pokoknya ya, yang jelas lumayan lah biayanya, mending kalau cuma 20 jam gitu ya. Biasanya kan perubahan-perubahan itu bisa 100 jam, bisa 200 jam ya. Oke, jadi biayanya bisa bengkak sekali. Ini yang terjadi pada IBM. Ya, pada IBM perusahaan besar nih ya. Oke, tapi tetap ya kesalahan itu bisa terjadi. Oke, nah ini ada best practice dari Google yang saya pengen sharingkan ya. Jadi Google itu dikenal sebagai tempat bekerja yang terbaik dan inovatif dalam pengembangan produk. Bagaimana dia melakukan tes software? Ya, ini ada satu buku judulnya How Google Test Software karangan John Whittaker ya. Kalau kalian ada waktu iseng baca-baca, ya ternyata si Google itu mengandalkan coders sepenuhnya untuk kualitas pekerjaan mereka. Jadi kalau si Google itu standarnya kamu pengembang, kamu harus jaga kualitas itu, gitu ya. Dan oleh karena itu, si Google itu sebenarnya tidak punya banyak tester untuk menjamin kualitas karena sudah memastikan hasilnya itu bagus dari coders. Nah, bahkan si Google ini tidak menggunakan agile approach ya, which is actually surprising. Karena mereka bilang, kita udah punya proses sendiri yang sebetulnya lebih cepat dan nggak perlu ke bawah tren yang lagi heboh, kata dia. Misalnya ikut-ikutan Scrum. Ya, that is actually very interesting ya. Dan memang kalau kita renungi lagi ya, seperti kejadiannya si IBM yang tadi gitu ya. Kalau dari depannya udah benar, berarti udah stop di sini nih. Ya, jadi nggak ada post product release yang kayak gini nih. Abis ini ya udah langsung gitu ya. Oke. Baik. Nah, pada saat kita memastikan requirement itu kita tentukan, nah di sini ada
yang kita sebut RTM ya. Istilah ini kalian harus tahu karena istilah ini cukup umum digunakan oleh project manager ya. Jadi kalau yang kita sebut dengan RTM ini adalah Requirement Traceability Matrix, adalah matriks penelusuran permintaan ya, requirement kita. Nah, jadi isinya apa? Isinya daftar requirement, atribut, dan status. Sebagai contoh, ini salah satu entry ya. Misalnya nomor requirement R32. Namanya laptop memory, kategorinya hardware, source-nya itu project charter dan corporate laptop specification, statusnya gimana, apakah sudah selesai, sudah terorder, atau belum ya. Yang pastinya untuk setiap dari item requirement itu kita nanti akan terus mengupdate apa yang terjadi ya. Jadi kalau saya misalnya, kalau ini kan hardware ya, kalau saya bagian dari fitur bisa aja gini, R05 namanya fitur check out dari keranjang belanja misalnya gitu ya. Ini apps soalnya ya gitu ya. Kategorinya adalah fitur di aplikasi. Sumbernya di mana? Dari project charter dan spesifikasi software, permintaan customer. Statusnya gimana? Nah, tinggal nanti diupdate sesuai dengan status. Ya, jadi contohnya seperti itu. Boleh ya, nggak harus software, semua bisa, termasuk fitur-fitur juga bisa. Oke, nah saya kembali lagi ke project charter ya, ini sebenarnya sudah dikeluarkan minggu lalu waktu kita membahas manajemen integrasi proyek ya, tapi saya kembali lagi mengeluarkan. Kenapa? Saya mau nunjukin bahwa pada saat kita masuk di langkah project management plan ini, project scope plan ini, waktu kita mendefinisikan scope, kita harus lihat kembali si project charter, karena project charter itu adalah sumber utama dari input dari hampir semua langkah di dalam project management project scope plan. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya setelah membaca ini, di sini ada project objektif, upgrade hardware dan software untuk semua employee. Nah, berarti apa nih? Kita harus specify mau upgrade itu kayak apa. Nah, jadi upgrade-nya apa nih? Didefinisikan lagi nih, further defining project scope. Misalnya server, kalau pakai additional server untuk mensupport proyek ini berarti harus kompatibel dengan server yang ada. Ya, jadi kelihatannya lebih ekonomis kalau kita upgrade aja server yang sudah ada dan kita akan masukkan untuk approval dari CIO. Ya, jadi silahkan ini ada lagi nih, malah ada attachment 6-nya ya untuk melihat spesifikasi dari server. Ya, nah ini ada versi 2 katanya ya, versi 2 alternatif ya. Proyek ini membutuhkan membeli 10 server baru katanya ya untuk mensupport web, network, database, application, dan printing dan seterusnya. Nah ya, jadi kalian akan melihat bahwa ternyata berdasarkan dari project objektif ya, itu kalian bisa definisikan ini. Dan ini sebetulnya belum selesai di sini ya. Nanti kalian harus tetap sempurnakan dengan melihat item dari project charter kalian dicocokkan dengan apa yang kita rencanakan. Oke, ini halaman 2-nya ya. Saya cuma mau memastikan kalian tahu bahwa ini yang saya sebut dengan project scope ya. Oke, langkah keempat adalah membuat WBS ya. Nah, jadi kalian akan mulai membreakdown pekerjaan tersebut dari berdasarkan hasil kerja ya dalam sebuah proyek mendefinisikan total cakupan. Nah, WBS itu memang bisa ya kamu cek dari project management plan, bisa dari dokumen, bisa dari enterprise environment factor, bisa organizational process asset. Kita cek satu-satu supaya kita bisa membuat WBS yang baik ya. Nah, kalau tekniknya sendiri expert judgment itu berarti penilaian ahli ya, yang mungkin yang udah pengalaman di masa lampau gitu ya. Atau kita bisa decompose ya. Kita coba dekomposisi, kita breakdown pekerjaan yang besar menjadi kecil ya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita punya item ya, melakukan validasi spesifikasi proyek misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa breakdown pekerjaan itu dengan interview ya, misalnya interview pelaksana proses bisnis. Kemudian langkah kedua, kita gambarkan si alur dari proses bisnis. Ketiga, kita akan validasi apakah sudah betul seperti itu. Lalu keempat, baru kita
tetapkan requirement itu, gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Tapi satu pekerjaan itu kita breakdown supaya nggak kayak yang, aduh gimana nih aku nggak kebayang kalau semuanya mau diselesaikan itu butuh berapa lama, ya. Jadi itulah tujuan breakdown biasanya untuk mendetilkan dan juga untuk membantu kita dalam perencanaan waktu lah, biaya lah, dan banyak hal lagi. Oke, nah ini contoh WBS. Kalau yang level 1 itu yang paling atas ya, selalu ya. Terus level 2 itu yang di level 2-nya, nah ini kebetulan memang kayaknya gambarnya ya, padahal kan si sitemap, graphic design sama programnya di bawah website design. Nah jadi ini boleh nih, ini contoh yang rasanya kalian bisa kebayang, kalau kalian desain web, pasti kalian harus bikin dulu sitemap-nya, terus ada graphic design-nya, ada programnya, gitu ya. Terus kalau homepage desainnya, untuk halaman pertamanya berarti kalian akan mikirin teksnya apa, image-nya apa, hyperlink-nya apa. Terus ada marketing page, ini teksnya apa, image-nya apa, hyperlink-nya apa, dan seterusnya ya, sales page. Seperti ini ya. Ini kebetulan sampel internet organized by product ya. Jadi berdasarkan produk karena ini setiap dari bagian ini adalah bentuknya produk. Nah, bisa juga kita membagi WBS ini berdasarkan departemen atau berdasarkan pekerjaan, boleh ya. Jadi pertama kita project management dulu, lalu kita tentukan product requirement, baru detail desainnya kita konstruksikan, lalu integrasi dan tes. Nah di dalamnya masing-masing kita bisa breakdown lagi. Ya ini untuk pembuatan software release 5. Ya, oke. Jadi ini contohnya. Dan kalau software memang kebanyakan seperti ini ya. Nanti kalian boleh juga tiru ini untuk proyek kalian. Walaupun saya meminta kalian mendetilkan dan juga memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke, nah representasi dari WBS itu tidak selalu berupa gambar. Kita juga bisa membuat berupa teks seperti ini ya. Saya sendiri sebetulnya biasanya kalau saya ngerjain project management itu saya sebenarnya banyak juga pakai kayak gini. Nah kalau nanti kalian pas latihan SAP ya kan kita sebenarnya udah bikin tuh si WBS ya lagi minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu malah sebetulnya bikin WBS ya. Dan sebetulnya mereka ada kode-kodenya itu buat apa? Untuk nunjukin itu tuh level mana. Jadi kayak di sini ya 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah di bawah si 10 ya. 111, 112, 113 ini di bawah 11 gitu ya. Jadi ini kita bisa nomornya memang sangat lazim kayak gini, sangat lazim. Dan saya berharap kalian akan membiasakan dan mengenali ini yang dimaksud itu apa, karena ini rasanya sudah common practice yang dipakai oleh semua project manager. Oke. Nah, ini adalah contoh kalau kita pakai Microsoft Project ya. Kalau kita pakai Microsoft Project, cuman kalau Microsoft Project ini nggak freeware ya, kalian harus beli license-nya lumayan loh ya, tapi pastinya lebih murah daripada SAP ya. Nah kita sih pakai SAP ya, dan SAP itu punya mirip sekali. Hari ini kita akan latihan untuk bagaimana kita membuat Gantt chart ini ya, kebetulan ini nyambung banget pas ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah salah satu contoh untuk software development project ya. Biasanya dia waktu software development project adalah yang induknya gitu ya. Nah terus nanti di induknya nanti kita buat pembuatan scope, pembuatan analisis, pembuatan desain, development, testing, training, documentation, pilot, deployment, post implementation review gitu ya. Itu langkah gedenya. Nah setelah itu kita breakdown lagi. Di bawahnya waktu kita bikin analisis requirement apa yang kita harus lakukan, kita daftarkan di sini. Oke. Untuk masing-masing bagian kita bisa detilkan. Nah, biasanya kalau yang di dalam ini berupa rekonsiliasi atau hasil dari keseluruhan proyek ya. Nanti waktu kita menggunakan SAP kita bisa lihat ya bagaimana kita membuat ini. Oke. Tidak susah. Hari ini kita latihannya. Kalau saya ya, kebetulan saya lagi nggak punya license untuk project Microsoft Project, jadi sekarang saya nggak sering-sering juga pakai project manajemennya, nggak sering-sering juga. Jadi sekarang saya pakai yang paling sederhana yaitu pakai Microsoft Excel ya. Bisa pakai Microsoft Excel juga sebetulnya. Jadi tinggal kalian aja nanti saya ada template-nya di CLS sudah saya taruh ya. Nanti buat latihan hari ini saya pengen kalian bikin aja yang sederhana dulu ya. Walaupun itu nanti itu adalah dasar nanti kalian masukkan ke dalam SAP ya untuk proyek kalian. Oke, nah ini ada contoh lain untuk
pembuatan website, Gantt chart-nya itu kita yang berdasarkan proses grup ya. Tadi kan initiating, planning, executing. Terus ada monitoring, controlling, dan closing. Nah, ini juga bisa. Ya, silahkan tinggal kita mau dibaginya berdasarkan apa, which is fine ya. Nanti yang penting kita lakukan dengan benar aja gitu. Karena kalau kalian perhatikan nih contoh ya planning itu kan terdiri dari 3 item. Nah, jadi durasi 3 ini ditotalkan menjadi durasi planning. Dan ini pun ya sebetulnya hubungan antara satu tes dengan tes yang lain ini kita bisa tentukan. Misalnya first ini start, ini beres, finish to start gitu ya. Jadi dia baru start kalau ini finish gitu ya. Atau bisa juga kita buat paralel nih kayak gini nih. Roll out sama support kita boleh paralel nih. Ya, nanti kita bisa pastikan ada keterhubungan ini. Oke, nah pada saat kita membuat WBS ya, ini kita bisa ada beberapa cara ya. Yang pertama kita pakai guidelines. Kalau pakai guidelines ini berarti kita udah bikin WBS-nya itu berdasarkan acuan yang resmi ya. Misalnya dari Department of Defense, Air Force, apalah pasti ada ya. Oke, bisa. Cara kedua kita bisa pakai analogi. Kalau analogi ini bisa kita caranya meniru WBS proyek yang serupa ya, lalu kita perbaiki ya. Jangan nggak diperbaiki ya, harus disesuaikan. Terus yang ketiga kita bisa top down atau bottom up ya, ini bisa 3 atau 4. Kalau top down ini biasanya kita ada big item task, lalu kita breakdown diperkecil. Ya, tapi kita juga bisa bottom up. Kalau bottom up itu justru kita mikir yang kecil-kecil dulu, lalu kita kelompokkan gitu. Kebalikannya seperti itu. Nah, kita juga boleh pakai metode mind mapping ya. Ini kita bisa lihat mind map itu seperti apa. Mind map itu adalah peta pikiran ya. Dan ini bisa jadi dasar kita untuk membuat WBS juga. Nah, ini contoh ya mind map. Misalnya IT upgrade project. IT upgrade project ini cabangnya ada 5. Ada project manajemennya, ada hardware-nya, ada software acquisition, ada hardware acquisition, ada inventory update. Nah, setelah itu kita cabangin lagi gitu ya. Ini mind map banget ya. Oke, nah hasil dari mind map ini bisa diterjemahkan. Kebetulan kalau software yang namanya Matchware Mindview ini dia akan otomatis membuatkan untuk kita. Tinggal setelah itu nanti kita customize di daerah durasi dan untuk schedule-nya. Ya, yang disebut Gantt chart itu yang daerah sini ya, yang garis-garis balok ini ya. Oke. Ini saya belum ngecek ini free atau bayar, tapi kayaknya sih bayar ya. Saya jarang lihat software project management yang benar-benar free loh. Karena actually this software is very helpful. Jadi kalau buat saya ya, karena saya dulu adalah pengguna intensif dari Microsoft Project, itu saya merasakan banget loh, sangat kebantu. Karena ya pada saat saya mengalami keterlambatan dari proyek tersebut, saya terus bisa kasih tahu gitu ya ke klien saya, ini akan terlambat berapa lama tuh aku bisa kasih tahu. Ya, oke, jadi ini sangat membantu. Oke, nah pada saat kita membuat WBS, kita juga harus membuat yang namanya WBS Dictionary. Ya, ini adalah dokumen yang memberikan informasi detail untuk setiap item WBS. Nah, contohnya semacam ini. Ya, misalnya WBS Dictionary entry-nya di 20 Maret. Ya, project title-nya IT Upgrade Project, WBS item number-nya 2.2 ya, ambil dari tadi dengan namanya adalah Database Update. Ya. Kemudian deskripsinya apa? Ini ada penjelasannya, misalnya IT Department memelihara online database dari hardware dan software di corporate intranet. Kita perlu memastikan bahwa kita tahu hardware dan software yang digunakan oleh employee dan kebutuhan mereka masing-masing secara unik sebelum kita upgrade dan seterusnya. Ya, jadi ini sangat jelas membantu kita untuk memahami apa yang terjadi secara keseluruhan. Oke, kalau udah jadi WBS-nya sekarang selanjutnya adalah kita harus validasi scope ya. Validasi scope ini adalah penerimaan cakupan sebagai sesuatu yang kita sepakati. Makanya saya gambarnya ini taken kontrak ya karena saya pernah mengalami pengalaman buruk gitu ya, maksudnya dalam arti ini janjinya apa, terus karena saya nggak lakukan dengan benar untuk validasi proyek, akibatnya yang rugi sih ya saya juga, karena kan berkepanjangan proyeknya, udah gitu kayak nggak beres-beres ya, jadi pusing gitu ya. Nah makanya saya lebih suka kalau sekarang walaupun ya mau sama siapapun klien kita, ya misalnya saudara kayak atau apa, lebih baik ada semacam dokumen, itu boleh kertas kecil aja atau apalah, pokoknya ada nih setuju atau boleh lah mungkin di WhatsApp, apakah setuju dengan ini, kita rangkumkan, lalu say setuju itu jadi bukti kita. Jadi jangan sampai kita disalahkan, ya itu penting sekali nih bagian sini, oke?
Apalagi kalian kalau nanti belum banyak pengalaman, saya nggak mau kalian dirugikan gitu ya. Oke, yang keenam kita controlling. Nah, controlling ini terjadi ketika proyek berjalan dan setiap perubahan terhadap cakupan proyek IT harus dikembalikan dan monitor, divalidasi ulang, disepakati supaya tidak terlalu besar atau banyak perubahan yang mengakibatkan keterlambatan atau bengkaknya biaya. Nah, ini saya lupa ya, saya mestinya tulis di sini. Kita harus mengenal yang namanya scope creep, ya ini ya, nih scope creep. Scope creep itu adalah satu fenomena di mana cakupan kalian, terutama dalam pengembangan IT itu bisa tiba-tiba menjadi bengkak, gitu ya. Mungkin ada penambahan fitur atau apa gitu ya, sampai itu beresiko terhadap kegagalan proyek. Oke, nah oleh karena itu kalian harus ingat-ingat scope creep ini jangan sampai terjadi ya untuk pengalaman kalian. Semoga kalian akan bisa terus menjaga dengan melakukan 6 langkah ini dengan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita tahu-tahu bengkak semuanya ya dan akhirnya proyeknya gagal. Oke. Saya selalu mendorong penggunaan software ya karena software ini sangat membantu ya, bahkan ya seburuk-buruknya kalian pakai Excel gitu ya, seburuk-buruknya. Oke. Nah, jadi WBS-nya harus dibuat dengan baik sebelum menggunakan software. Software banyak pilihan, bisa dipilih mana yang paling tepat ya, silahkan. Ada Asana, ada Project Management, Project Microsoft Project ya, dan banyak lagi. Oke. Nah, ternyata kalau kita mau pakai Agile Project, pakai Agile Method, ini di Microsoft Project juga udah ada nih contohnya. Ya, jadi kalian